untuk mengubah teman-temannya menjadi zombie. Gadis itu diam-diam mengoleskan darah zombie ke luka seorang teman. 10 menit sebelumnya, bocah itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi semua orang dari zombie. Namun selama pertempuran, dia tidak sengaja terkena pukulan dengan tongkat dan mengalami mimisan. Gadis itu memberitahu semua orang bahwa anak laki-laki itu sedang berubah menjadi zombie dan harus dikeluarkan. Anak laki-laki itu segera menjelaskan bahwa itu hanya mimisan akibat pukulan, tetapi gadis itu bersikeras, bahkan mengklaim dia melihatnya tergores oleh zombie. Salah satu teman laki-laki itu yang tidak ingin dia difitnah, maju untuk memeriksa lukanya. Setelah diperiksa, semua orang mengonfirmasi bahwa itu hanya luka gores biasa. Meskipun begitu, gadis itu merasa semua orang berpihak pada anak laki-laki itu dan mengeroyoknya. Guru yang bingung harus berbuat apa, menyarankan agar anak laki-laki itu masuk ke ruang sebelah untuk mengisolasi dirinya, untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Anak laki-laki itu setuju. Semua orang menunggu di luar untuk melihat apakah dia akan berubah. 1 jam berlalu, dia masih sama. Jadi mereka mendorong gadis itu untuk meminta maaf. Awalnya dia menolak. Dia mengatakan sangat membenci anak laki-laki itu. Tetapi ketika tidak ada yang melihat, dia diam-diam menggosokkan darah zombie ke sapu tangannya. Dia masuk ke dalam ruangan pura-pura ingin membantunya membersihkan lukanya. Anak laki-laki itu berpikir dia sudah berubah dan siap untuk memaafkannya. Tetapi kemudian dia menunjukkan wajah aslinya dan menyebutnya pengemis. Semua orang masih percaya bahwa mereka telah berdamai. Namun di dalam, anak laki-laki itu sangat marah. Kemudian, gadis itu memberitahu semua orang bahwa dia yakin anak laki-laki itu terinfeksi. Tidak lama kemudian, mimisan anak laki-laki itu kembali. Tetapi kali ini, dia benar-benar merasa ada yang salah dalam tubuhnya. Gadis itu melihat rencananya berhasil dan mendesak semua orang untuk mengusir anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu yang masih baik hati memohon kepada teman-temannya untuk tidak mendekatinya. Dia tidak ingin mereka terluka. Ketika semua orang ragu, gadis itu terus mendesak mereka untuk bertindak, untuk melindungi teman-temannya. Anak laki-laki itu memutuskan untuk pergi sebelum dia kehilangan kendali. Namun, tepat ketika dia mencapai pintu, virus itu mencapai otaknya. Suara teman-temannya tiba-tiba terdengar seperti tawa yang kejam. Virus itu membangkitkan kegelapan di dalam dirinya. Dia sepenuhnya berubah menjadi zombie dan mulai menyerang teman-temannya. Semua orang panik dan mundur. Kemudian, terdengar suara siulan dari jendela. Itu adalah salah satu teman dekat anak laki-laki itu. Menggunakan sinyal rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu, anak laki-laki itu menerjangnya. Temannya dengan cepat menghindar. Anak laki-laki itu terjatuh keluar jendela. Temannya sangat terpukul. Kemudian, gadis itu menyalahkan semua orang, mengatakan mereka hampir membunuhnya dengan mengabaikan peringatannya. Tetapi ketua kelas melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia memberitahu semua orang bahwa dia melihat gadis itu mengelap tongkat dengan handuk. Gadis itu membantahnya. Untuk membuktikan ketidakbersalahannya, dia berkata akan menggunakan handuk yang sama untuk lukanya sendiri. Tetapi pada akhirnya, dia ragu. Ketika tidak ada yang menghentikannya, akhirnya dia mengaku. Para siswa marah dan mulai memarahinya. Namun, gadis itu tetap tidak merasa melakukan kesalahan. Dia percaya semua orang selalu menantangnya dengan berpihak pada anak laki-laki itu. Menyadari bahwa dia tidak bisa tertinggal lagi, dia berjalan pergi. Dasar teman babi.